warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya. Berlomba dalam menggapai dunia bukan hal yang asing lagi di tengah kita. Untuk masuk perguruan tinggi terkemuka, kita dapat menyaksikan sendiri bagaimana setiap orang lain ingin dapat yang terdepan. Cita-citanya bagaimana bisa mendapatkan penghidupan yang bahagia kelak. Namun amat jarang kita perhatikan orang-orang berlomba dalam hal akhirat. Sedikit orang yang mendapat rahmat Allah yang mungkin sadar akan hal ini. Cobalah saja perhatikan bagaimana orang-orang lebih senang menghafal berbagai tembangan atau nyanyian daripada menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Bahkan lebih senang menjadi nomor satu dalam hal tembangan. Lagu apa saja yang dihafal daripada menjadi nomor satu dalam menghafalkan kalamullah. Di dalam sholat jamaah pun kita dapat saksikan sendiri bagaimana ada yang sampai menyerahkan saf terdepan kepada orang lain. Akhirat diberikan kepada orang lain. Padahal saf terdepan adalah saf utama dibanding yang di belakangnya bagi kaum pria. Demikianlah karena tidak paham dalam hal menjadi nomor satu dalam kebaikan akhirat sehingga rela jadi yang terbelakang. Ayat yang patut direnungkan bersama pada kesempatan kali ini adalah firman Allah Ta'ala, yaitu berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang lebar selebar-lebarnya langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 21. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat di atas. Dalam ayat ini begitu jelas bahwa Allah memerintahkan berlomba-lomba untuk meraih ampunan dan surganya. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan berlomba-lombalah menjadi yang terdepan dalam beramal solih yang menyebabkan datangnya ampunan dari Rabb kalian, serta bertaubatlah atas maksiat yang kalian perbuat. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan Allah memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam meraih ampunan Allah, ridhonya dan surganya. Ini semua bisa diraih jika seseorang melakukan sebab untuk mendapatkan ampunan dengan melakukan taubat yang tulus, istighfar yang manfaat, menjauh dari dosa dan jalan-jalannya. Sedangkan berlomba untuk meraih ridho Allah dilakukan dengan melakukan amalan solih dan semangat menggapai ridho Allah selamanya, bukan sesaat. Bentuk dari menggapai ridho Allah tadi adalah dengan berbuat ihsan atau berbuat baik dalam beribadah kepada Sang Khalik dan berbuat ihsan dalam bermuamalah dengan sesama makhluk dari segala. Dalam masalah akhirat seharusnya seseorang berlomba untuk menjadi yang terdepan. Inilah yang diisyaratkan dalam ayat lainnya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Dan untuk yang demikian itu hendaknya setiap orang berlomba-lomba. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menerangkan para sahabat memahami bahwa mereka harus saling berlomba untuk meraih kemuliaan di surga. Mereka berusaha menjadi terdepan untuk menggapai derajat yang mulia tersebut. Oleh karena itu, jika di antara mereka melihat orang lain mendahului mereka dalam beramal, mereka pun bersedih karena telah kalah dalam hal itu. Inilah bukti bahwa mereka untuk menjadi yang terdepan. Kita dapat melihat pula dalam kalam ulama salaf lainnya. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, jika engkau melihat orang lain menggulimu dalam hal dunia, maka kalahkanlah ia dalam hal akhirat. Wahib bin Al-Ward rahimahullah mengatakan, jika engkau mampu tidak ada yang bisa mengalahkanmu dalam hal akhirat, maka lakukanlah. Sebagian salaf mengatakan, jika engkau mendengar ada yang lebih taat pada Allah darimu, seharusnya engkau bersedih karena telah kalah dalam hal ini. Coba kita bayangkan keadaan kita saat ini. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa dikalahkan, perasaan hanya biasa-biasa saja. Jika ada yang mengguli kita dalam hal akhirat, akhirnya untuk menggapai surga pun menjadi lemah. Kemanakah hati yang lemah dan yang Allah tunjukilah kami ke jalanmu. Faedah ketiga, bagaimanakah luasnya surga? Lihatlah keterangan dalam ayat selanjutnya. Dan surga yang lebarnya selebar-lebar langit dan bumi. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, jika lebar surga saja selebar langit dan bumi, lantas bagaimana
bagaimanakah lagi dengan panjangnya? Demikianlah luasnya surga. Namun sedikit yang mengetahui hal ini, sehingga lihatlah sendiri bagaimana dunia begitu dikejar dibanding akhirat. Padahal jauh sekali di antara kenikmatan surga dibanding dunia. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu bagian kecil nikmat di surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Seharusnya kenikmatan di surga lebih semangat kita raih. Sekian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.